Selanjutnya kita akan move ke item berikutnya. Nah, yaitu di sini ada list kategori. Nah, list kategori itu dia adalah sebuah list dari item-item. Kan ada item all, sport, news gitu kan. Tapi arah scrollingnya itu dia ke kanan, beda sama yang eh, main ini loh, yang di body dia kan scrollingnya ke bawah, tapi dia kalau yang kategori ini dia ke kanan. Nah, kita bisa menggunakan list view karena kita pengen dia bisa di scroll, berarti kita bisa menggunakan list view. Nah, di list kategori ini kita close dulu. Kita bisa menggunakan list view juga. Kenapa pakai list view? Karena tadi item si kategorinya ada banyak ya. Kita pakai list view. Nah, tetapi kalau misalkan kita save kemudian kita buka terminal di sini di debug console, dia akan error. Kenapa? Karena pada project kita ini tuh terjadi yang namanya nested list view, yang artinya ada list view di dalam list view. Maksudnya seperti apa? Nah, di si scaffold di si page home kita itu kan dia itu di badinya list view. Di si list view ada list kategori yang mana di dalamnya ada list view juga. Jadi nggak bisa kalau kita bikin list view di dalam list view. Terus bagaimana solusinya? Kita nggak bisa bikin list view dalam list view kalau si list view-nya itu langsung menjadi children dari si list view ini. Kalau si list view yang ini tuh jadi langsung jadi children di sini. Kita bisa menggunakan konsep nested list view, yang berarti akan ada list view di dalam list view, tetapi kita harus mengatur tingginya. Kita harus ngatur tinggi si list view yang ini tuh. Kita harus fix gitu, dibikin fix tingginya berapa. Cuman masalahnya di sini dia nggak punya parameter untuk ngatur tinggi. Nah, hasil seperti apa? Maka yang bisa kita lakukan adalah kita akan membungkus dia dengan sebuah widget yang punya tinggi. Nah, salah satunya adalah kontainer, atau bisa juga pakai size box. Di sini saya mau pakai size box dulu aja. Kalau kontainer mungkin tadi udah lihat ya gitu, ketika kita pertama kali bikin stateless widget itu dia itu ngereturnnya itu kontainer gitu. Kontainer itu sebuah bidang kosong yang kita bisa atur tinggi lebarnya, kemudian ada padding, ada warna segala macam. Tapi kalau si size box ini dia itu khusus cuma punya lebar dan juga tinggi yang bisa kita aturnya. Jadi itu ibaratnya kayak eh, pecahannya lah gitu. Pecahannya dari si kontainer itu sendiri, karena kontainer lebih powerful gitu. Cuman berhubung kita cuma butuhnya tinggi dan lebar aja, berarti kita pakai size box aja, nggak usah pakai kontainer. Barulah di sini kita kasih dia list view seperti ini. Nah, jangan shift alt F, jangan lupa kita atur tingginya, karena dia kan si list view ini ada di dalam sebuah list view yang berurutan ke bawah, urutannya ke bawah, jadi kita butuhnya tinggi. Kalau misalkan kita pengen nyimpen list view-nya di dalam list view yang urutannya ke samping, maka yang harus kita atur itu lebarnya. Pokoknya intinya seperti itulah ya. Kita kasih tinggi, kita kasih 100 dulu aja. Jadi ini tingginya udah fix ya, kalau kita run dia nggak akan error, aman gitu ya, dia nggak akan error. Nah, cuman kalau misalkan kita lihat lagi di sini, dia itu sebuah list view cuman arahannya itu ke kanan ya. Nah, si list view ini dia punya sebuah parameter namanya scroll direction, jadi kita bisa atur arah scrollingnya. Kita kasih parameter scroll direction. Nah, kita lihat di sini dia itu nerimanya data aksis. Nah, di sini udah ada contohnya nih, aksis titik vertikal nilai defaultnya. Jadi maksud nilai default itu apa? Ketika kita nggak atur si scroll directionnya, maka dia itu akan otomatis dikasih nilai vertikal. Cuman karena kita pengen horizontal, jadi kita ubah aja jadi aksis titik horizontal. Kalau kita save, oke aman, nggak akan error. Cuman nggak akan ada tampilan karena belum ada apa-apa ya di dalam seleksinya. Barulah gitu kita kasih children di sini. Misalkan kita kasih teks dulu aja deh untuk melihat gitu bahwa ini tuh benar-benar ke kanan apa ke kiri. Teks data kita kasih simpen banyak gitu ya, kita simpen banyak. Nah, kalau kita save, nah kita lihat, nah dia tuh data gitu ke kanan, dan kalau misalkan dia melebihi layar dia akan bisa di scroll seperti itu.
Cuman kalau misalkan kita lihat di sini dia itu bentuknya kayak bulat, ada ininya nih, ada bentuknya seperti ini gitu. Nah dalam Flutter itu ada widget namanya chip. Chip itu nanti mungkin teman-teman bisa lihat. Nah dia itu wajib kita ngisi sebuah label widget. Berhubung kita mau isinya teks, berarti kita kasih widget teks. Misalkan ini all dulu aja deh, save. Nah dia bentuknya akan seperti ini loh. Dan udah mulai mirip ya, udah lumayan mirip sama yang ini. Cuma nanti kita bisa ubah lagi ininya, di styling, bentuk, border, segala macamnya. Oke, berhubung kita mau ada banyak, kita bisa copy satu-satu sebenarnya, kayak cara saya yang tadi, cuman gak efektif ya. Lebih efektifnya kalau kita pakai for looping aja di sini. Jadi kita pakai for integer ini for loop biasa ya, sama dengan 0. I nya misalkan saya mau lebih kecil dari 50, saya mau 50 itemnya. Jadi maksudnya apa, kita akan bikin si chip label ini sebanyak 50 kali gitu. Jadi kalau misalkan kita save, nah jadi banyak kan tuh, udah bisa kita scrolling, ini ada 50 nih. Sementara seperti ini dulu aja, yang penting kelihatan ada bentuknya, ada itemnya. Jadi untuk yang list kategori udah. Selanjutnya kita lihat bahwa list kategori ada most popular. Oh, oke, ada most popular ya. Cuman kan kalau most popular ini cuma teks doang ya, jadi nggak efektif kalau misalkan kita simpan ke widget terpisah. Jadi kita langsung tulis aja di home nya di sini, home dia itu ada di bawah list kategori. Berarti di sini kita kasih teks aja di sini ya. Tadi itu apa namanya teh, most popular ya, most popular seperti ini. Nah kalau kita lihat, nah dia akan ada di sini, habis list kategori ada most popular. Selanjutnya kita akan bikin item yang gambar horizontal ini cukup menarik di sini ya. Kalau misalkan kita lihat, jadi ini tuh nggak cuma item doang, di dalamnya nanti akan ada layouting lagi gitu. Jadi ini tuh scrolling ke kanan, tapi di dalamnya ada item banyak lagi yang ngurut ke bawah. Kemudian di dalamnya ini ada item yang ngurut ke kanan. Jadi agak kompleks di bagian ini gitu. Cuman nggak apa-apa, kita langsung coba aja dulu. Berarti kita akan coba ke si list artikel horizontal. Nah, dia nge-return container, kita hapus dulu. Nah, kalau teman-teman lihat sini, dia itu kan bisa di scrolling ke kanan. Berarti kita pakai konsep yang sama seperti pada konsep si list kategori. Kita pakai size box dulu. Kita kasih tingginya, kita mau kasih tinggi 200 misalkan. Baru si childnya kita kasih list view. Nah list view kita kasih scroll direction kayak tadi, aksis titik horizontal, aktif dulu. Baru kita kasih dia item-item apa aja mau ditampilin, children. Nah berarti kita sekarang mau udah bikin sebuah listnya, tinggal kita bikin cardnya ya, si itemnya di sini. Cuman berhubung ini juga kalau teman-teman lihat agak kompleks juga di sini, jadi saya mau bikin si card ini nih, si artikel, judul, dan penulisnya itu di widget yang terpisah lagi. Jadi kita akan bikin lagi di sini stateless widget, tuliskan sini ya. Nah saya kasih dia item artikel. Di sini item artikel, kita save dulu. Nah baru di sini dia akan manggil si item artikel di sini. Berhubung kita mau banyak, kita pakai looping lagi kayak seperti yang di kategori, for integer i sama dengan 0, i nya lebih kecil, saya mau 20 aja deh gitu, i plus plus seperti ini. Shift Alt F kita rapihin, baru kita jalan. Nggak akan ada apa-apa karena baru kosong, si item artikelnya belum ada apa-apanya. Nah barulah kita bisa fokus untuk bikin si artikelnya. Kalau teman-teman lihat di sini, dia itu ngurut ke bawah, item-itemnya ada gambar, ada teks, kemudian ada
hitam lagi di sini gitu yang urut ke kanan. Nah, tapi kita kan baru tahu widget yang bisa nerima banyak widget di dalamnya itu cuma list view doang, dan dia bisa di scroll. Cuman kan kita nggak butuh dia bisa di scroll di sini, kita cuma butuh dia nampilin segini aja udah, nggak perlu ada scrolling scrolling segala macam. Nah, maka kita bisa menggunakan widget yang namanya kolom. Mirip sama list view, cuman kolom itu yaitu nggak akan scroll, jadi tingginya udah fix, sehingga ketika kita simpan kolom di dalam list view itu nggak apa-apa, it's oke oke aja. Karena si list view yang tadi error, karena si list view kan tingginya dynamic, dia punya tinggi yang apa namanya yang fix gitu, dia itu akan ngikutin anaknya tingginya apa jumlahnya berapa, baru dia tingginya akan ngikutin, maka akan error ketika disimpan di list view yang lain. Tapi kalau kolom enggak, karena tingginya dia udah fix. Di kolom dia juga punya children. Nah, di si children ini dia sama list view, mirip, akan nampilin item-item yang ada dalam childrennya itu mengurut ke bawah. Dalam hal ini nanti berarti kita akan ada gambar image gitu ya, dan akan ada judul, kemudian di sini akan ada author card. Author card itu apa, ini nih, ininya nih, si kartu autornya. Jadi kita akan bikin sepaket lagi aja, ada gambarnya bulat, ada nama, ada tanggalnya, kemudian ada jumlah like-nya gitu. Jadi, nah pertama kita akan bikin gambar dulu. Nah, si gambar ini ada banyak sekali sebenarnya image yang apa, widget yang kita bisa menampilkan image, bisa berdas apa dibedakan itu berdasarkan apa namanya tuh, source-nya gitu, sumbernya dari mana gambarnya. Jadi nanti ada widget khusus untuk nampilin gambar yang udah kita simpan dalam project, ada gambar yang dari internet ada. Nah, cuman sekarang kalau yang kita pengen apa nginput gambar yang dari project agak ribet, jadi kita pakai yang simple aja, kita pakai image network aja. Image network ini apa? Image network ini adalah sebuah widget yang dia akan menampilkan gambar. Nah, kemudian dia minta datanya itu string src, karena dia dari internet maka kita butuhnya URL. Jadi kita cari dulu gambarnya di sini. Misalkan saya mau cari gambar Ayu. Nah, ke gambar, bebas dari mana aja ya ini gambarnya, nggak harus jadi Google gitu, dari Pinterest juga bisa. Saya mau pakai gambar ini misalkan ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, nanti dari si gambarnya itu kita bakal nyalin URL linknya, URL ke si gambarnya itu sendiri. Agak lama ya. Oke, sambil kita nunggu nih, kita refresh ulang. Oke, sambil kita nunggu, jadi nanti konsepnya akan seperti apa. Jadi kita akan, dia itu nerima sebuah string, si source-nya itu tipenya data string, jadi kita harus pakai petik dua. Jadi nanti di sini akan ada http gitu, apa gitu, .jpg biasanya ada ininya loh, apa, formatnya, ada format gambarnya di belakangnya biasanya. Macamnya seperti ini. Not connected, sepertinya nggak bisa ya kalau dari sini. Kita akan coba dari ini loh, dari Firefox. Nah, oke, dari sini saya mau cari Ayu, udah muncul, kita cari gambar. Nah, di sini kita klik dulu gambarnya, kemudian klik kanan, ada copy image link. Di sini nih, copy image link. Jangan yang copy link doang ya. Kalau copy link itu dia nanti akan nge-copy si ininya loh, si alamat websitenya. Kita pengen gambarnya doang, jadi kita copy image link. Kita close aja kalau udah. Kita ke sini, baru kita isi di dalamnya pakai URL di dalam kutipnya ya. Seperti ini. Kalau kita save, kita jalanin sebentar, tunggu dulu ya. Nah, lihat dia akan muncul gambarnya, cuman dia akan ngambil gambar ukurannya itu ukuran aslinya gitu. Tadi kan ukuran aslinya gede, jadi ketika di HP ya akan ikut ukuran asli, akan overflow error, kegedean ini. Karena apa? Karena si kolomnya itu tadi tingginya itu cuma 200. Lihat si kolom kan dia punya
bapak itu si Lisview punya bapak si Sizebox yang tingginya 200, otomatis si kolom pun karena yang di atasnya tingginya 200 cuma bisa 200. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus ngecilin si gambarnya. Nah di si image network ini dia punya parameter, ada width lebar, ada juga height tinggi. Misalkan kita mau kasih dia lebarnya itu 120, misalkan tingginya itu 100. Kalau kita save ini juga nggak akan sesuai. Lihat ini lebarnya jadi 120 cuman tingginya nggak jadi 100. Kenapa? Karena dia itu akan nge-scale up otomatis. Misalkan kita punya gambar ukurannya 4 kali 3, lebarnya 4, misalkan tingginya 3, lebarnya kita rubah jadi 8, si tingginya akan ngikut 2 kali lipatnya jadi 8/6 nantinya. Nah cuman kita nggak mau ya, kita mau dia ukurannya yang udah kita tentuin gitu, nggak pakai skala-skala. Maka kita bisa kasih dia parameter fit. Fit itu dia nerimanya box fit. Di sini dia nerimanya box fit. Nah di sini ada box fit, contain, cover, dan fill. Kita coba pakai cover. Kita lihat di sini ada tulisannya how a box should be inscribed to another box. Jadi dia itu akan ngefit gitu loh, si gambarnya itu ngikutin ke box yang udah kita atur. Box dalam hal ini itu tingginya, jadi kita bikin sebuah bingkai tingginya 100, lebarnya 120. Kita pengen si gambarnya itu ngefill, kita pakai cover. Kita lihat perbedaannya, kita save. Oke, lagi performing hot restart ya, agak lama ya. Oke, kita tunggu. Nah lihat kan sekarang dia si gambarnya udah ngikut ke bingkai yang tadi kita atur gitu, lebar 120, tingginya 100. Kalau misalkan dirasa kurang, kita bisa atur misalkan jadi 180, tingginya akan tetap 100 ini, cuma jadi lebar, dia akan ngefill. Teman-teman bisa lihat, nah seperti ini. Jadi kalau misalkan dia terlalu lebar, tingginya terlalu kecil, maka akan crop otomatis. Sementara seperti ini dulu aja, yang penting ada bentuknya, baru nanti kita styling untuk ukuran seperti pada desain. Oke, selanjutnya kita gambar udah selesai. Selanjutnya kita akan bikin judul biasa aja ya, standar. Kita pakai teks. Oh iya, jangan lupa kita pisahkan dia pakai koma di sini. Si image kita pakai koma. Datanya itu judulnya apa misalkan ya, bebas lah judulnya apa aja ya. Ini adalah judul artikel pada list artikel horizontal. Kita save, kita lihat. Nah udah ada judulnya. Selanjutnya kita bikin author card-nya dulu. Oke, sebelumnya kita lihat di sini. Kita kan punya sebuah ini nih, item artikel ini dia punya tinggi loh. Tingginya mah udah ada kan dari si size boxnya 200, cuma lebarnya nggak ada. Alhasil ketika item di dalamnya lebih lebar, dia akan otomatis ngelebar. Tadi kan kalau teks dia rapet, kenapa? Karena ya widget teksnya ukurannya segitu. Tapi ketika di dalamnya ada teks juga yang lebih lebar, maka dia akan ngelebar gitu loh. Kita nggak pengen, kita pengennya kalau misalkan si teks ini dia panjang, dia akan otomatis ke bawah gitu dari 2 jajar. Yang cukup kita lakukan, kita cukup atur lebarnya aja, lebar dari si artikelnya ini di sini. Berarti kita tinggal atur refraktor sini pakai size box lagi. Bisa klik kanan. Oh ya, cara refraktor bisa klik kanan. Di sini ada refraktor, bisa pilih pakai apa gitu. Kita kasih dia lebarnya itu 180 misalkan, save. Nah maka dia udah seperti ini loh. Kalau teksnya lebih panjang dari 180, maka dia akan otomatis apa namanya, ke bawah jadi 2 jajar, 2 baris. Jadi konsepnya tingginya kita atur, kanannya juga kita atur. Kenapa di sini saya cuma atur lebarnya doang? Karena si bapaknya udah punya tinggi, si bapaknya itu si kakeknya ini tuh dia udah punya tinggi, maka kita cuma cukup atur lebarnya doang aja. Selanjutnya kita mau bikin sebuah
yang ini nih, yang author cardnya ini loh di sini. Nah, berhubung teman-teman lihat di sini, dia kan author card bentuknya ini juga ya, apa namanya, sebuah ada banyak item juga. Saya nggak mau numpuk-numpuk, saya mau bikin widget terpisah lagi. Kita bikin di sini stateless namanya author card ini. Jadi kita di sini simpannya seperti ini, author card. Ini nggak lupa, nggak dikasih koma, seperti ini. Baru di author card kita bikin. Nah, kita tengok lagi ke desainnya. Di sini dia itu punya gambar bentuknya bulat, ada teks, ada item. Nah, cuman tadi kita kan udah tahu bahwa untuk yang apa, ngurutin banyak item ke bawah dan nggak scrolling itu pakai kolom. Terus ada nggak gitu, kalau misalkan kita pengen ngurutin item ke kanan tapi dia nggak scrolling, apakah pakai kolom diatur arahnya? Nggak bisa gitu, kalau kolom dia udah fix ke bawah. Tapi ada widget yang lain yang kita yang mirip kayak kolom cuman arahnya ke kanan, namanya row. Jadi di sini kita pakai row, di sini kita pakai row, baru kita kasih children. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, biar kelihatan, kita kasih data asal aja, kita kasih teks 3 buah aja deh seperti ini. Kalau kita save, lihat yang akan terjadi apa. Nah, nah lihat si datanya itu akan ngurut ke kanan loh, widget-widgetnya ini dia akan ke kanan. Nah, maka ini cocok sekali dengan kasus kita untuk bikin AutoCAD ini sendiri. Oke, kita lihat ke desainnya. Pertama, urutan pertama, jadi dari kiri ke kanan ya, dia itu ngeksekusinya. Pertama ada gambarnya bulat. Untuk gambar kita udah tahu, kita bisa pakai image network. Nah, kemudian kita salin ini URL-nya, kita salin, kita paste, kita kasih tinggi. Nah, karena kita pengen kecil, kita kasih tingginya berapa ya, 60 mungkin, kira-kira dulu aja. Nanti untuk lebar dan segala macamnya kita pada proses akhir ya, pada proses finishing kita sesuaikan dengan yang desain yang ada pada Figma. Saya mau kotak, misalkan kotak dulu ya, untuk ukurannya atas bawah sama karena dia nanti akan bulat. Nah, kegedeannya, oh box fitnya lupa, kita kasih fit box dot fit, sorry, box fit dot cover. Save, kita rapihkan dengan keyboard shift alt F. Nah, dia akan nge-refactor dokumen, akan ngerapihin otomatis. Nah, lihat kegedean ya, kita kasih 30 deh, jangan 40 deh, 40. Nah, kurang 30, coba mungkin 30, kita save. Oke lah, nah segini udah lah ya. Selanjutnya kita kasih kotak dulu aja, karena nanti akan ada step-step yang lebih lanjut untuk bikin si gambarnya itu bentuknya bulat. Sekarang kita fokus dulu ke item-itemnya dulu aja. Nah, di sini kalau teman-teman lihat gambarnya udah ada. Nah, kemudian di kanan dia ada apa, teks, cuman di bawahnya ada teks lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita bagi-bagi tuh kayak gini loh, row pertama widget pertama ini, widget kedua ini, widget ketiga ini, widget keempat ini. Jadi pembagian widgetnya seperti ini loh, cuman yang kedua ini kan dia ngurut ke bawah. Maka kita gak langsung di dalam rownya kita kasih teks, tapi kita kasih kolom lagi. Supaya apa? Supaya nanti si teksnya itu bisa ngurut ke bawah. Barulah kita kasih teks di sini. Siapa misalkan namanya John Cena, kemudian tanggalnya kita pakai teks aja ya, 12/12/2021. Nah, kalau kita save, nah teman-teman bisa lihat gitu, ini row tapi si row itu anak pertamanya gambar, anak keduanya kolom, si kolom punya anak lagi. Kita
rapihin Shift Alt F. Nah barulah setelah kolom kita kasih dia ada icon ya, ada icon lopek, ada teks juga 270k. Oke, kita kasih dia teks icon ya, lupa icon. Iconnya tadi icon lope, sorry, icon titik favorit ini nih, saya mau pakai yang outline. Kalau kita save, nah dia udah ada lope-nya, baru kita simpan teks di sini, teks 270, kita save. Oke, untuk gambar udah, hitamnya udah, meskipun masih agak rapat apa-apa. Nah selanjutnya kita pengen merubah si gambar ini tadinya kotak jadi bulat. Cuma si Impact Network ini dia nggak punya ini loh, nggak punya parameter untuk kita ngatur dia punya bentuk gitu. Dia cuma punya color doang, semantic label, fit segala macam gitu. Nah maka dari itu saya mau bungkus dia dengan sebuah widget yang kita bisa ngatur widget itu bentuknya seperti apa. Di si gambar ini saya mau pakai widget, ada widget namanya clip rect. Nah clip RECT seperti ini. Kalau kita save dia akan sama aja karena kita nggak belum ngatur bentuknya ya. Nah si clip rect ini gitu, dia itu sebenarnya fungsinya itu seperti slice dari si kontainernya gitu. Jadi si kontainer yang tadi kita tahu itu, dia itu kan powerful ya, kita bisa ngatur bentuk, ngatur border, tinggi, lebar. Nah tapi kalau si clip rect ini kita cuma bisa ngatur ini loh, border radius, bentuk si widgetnya itu sendiri gitu. Kalau si sizebox kan dia cuma bisa ngatur ukuran, kalau si clip rect dia cuma bisa ngatur border dan segala macem. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, nah dia ada border radius. Ini akan kita atur bentuk bordernya. Kita pakai border radius, dia itu nerimanya border radius. Border radius. Nah, di sini saya mau pakai border radius all, radius circular. Radiusnya saya kasih 50. Kalau kita save, bentar ya, lagi hot restart agak lama. Nah dia jadi bulat. Maksud border radius itu seperti apa? Jadi kita ngatur bentuk sudut-sudutnya loh. Kalau misalkan kita kasihnya 10 deh, kita lihat, kalau misalkan kita 10 tuh dia dia akan apa namanya, melengkung ujungnya, cuman nggak jadi bulat karena kurang gede. Maka itu saya kasih 10, 50 di sini biar dia jadi bulat. Oke, bentuknya udah, tinggal mungkin kita ngatur lebar-lebar segala macam, cuman itu nanti di proses finishing. Selanjutnya kita udah beres di si item artikel list horizontal.